Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Mela Nur Diali, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis laporan keuangan pada PT Gudang Garam Terbuka. Sebelum kepada inti materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kezia Bunga Jahira dengan NIM 1063. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Fatima Zara dengan NIM 1215. Dan saya sendiri Rahmadia Farina dengan NIM 077. baik, langsung saja pada profil perusahaan. Di sini kami mengambil PT Gudang Garam Terbuka, yaitu dengan pusat di Jalan Semampir, daerah Kediri. Nah, jenis perusahaan di sini yaitu di bidang industri rokok dengan pemiliknya yaitu Bapak Susilo Wono Wijojo. PT Gudang Garam berdiri pada tahun 1958 yang memiliki visi menjadikan perusahaan rokok terbesar dan berpengaruh serta mendominasi industri rokok domestik. Dan memiliki misi yaitu Catu Dharma, di mana ada 4, yaitu yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyariat kesuksesan. Lalu yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya ada analisis laporan posisi keuangan. Di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset lancar sendiri mengalami penurunan, yaitu 2,4%, menjadikan sekarang sebesar 54,1 triliun. Di aset lancar sendiri yaitu ada persediaan, kas, dan piutang. Persediaan mengalami penurunan sebanyak 85,9%, yaitu menjadikan saat ini 46,5 triliun. Nah, penurunan ini merupakan volume dari penjualan. Selanjutnya di sini ada kas yang mengalami penurunan sebanyak 3,4%, yaitu menjadikan saat ini sebesar 4,3 triliun. Lalu selanjutnya ada piutang usaha yang turun sebesar 10,5%, menjadikan saat ini yaitu 2 triliun. Nah, di mana penurunan ini terdapat 85,3% yang belum jatuh tempo, 14,1% lewat 1 sampai 30 hari, dan sebesar 0,6% dari total piutang lewat jatuh tempo. Nah, piutang usaha ini dipastikan piutang yang dapat tertagih karena tidak terdapat penurunan dari penyisihan nilai. Selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini mengalami kenaikan sebesar 15,8%, yaitu yang tadinya 33,1% menjadi 38,3 triliun. Terutama karena pengakuan aset tak berwujud, khususnya yaitu pada proyek Bandar Doho, yaitu sebesar 13 triliun. Selanjutnya di sini ada liabilitas. Keseluruhan liabilitas terdapat kenaikan sebesar 2,9%, menjadikan 31,6 triliun. Liabilitas di sini ada dua, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini mengalami kenaikan 1,4%, menjadikan 29,5 triliun. Nah, di sini juga terdapat pinjaman bank yang naik sebesar 33,3%. Lalu selanjutnya di sini ada utang cukai yang turun sebesar 26,9%, menjadikan sekarang sebesar 11,9 triliun, sudah termasuk PPN dan pajak rokok. Lanjut, di sini ada liabilitas jangka panjang, yaitu mengalami kenaikan sebesar 29,7%, menjadikan saat ini 2,1 triliun. Nah, di sini ada imbalan pasca kerja dan kewajiban proyek bandara. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, total ekuitas meningkat nih dari 57,9 triliun menjadi 60,9 triliun sejalan dengan peningkatan laba perseroan pada tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis laporan laba rugi. Itu ada pendapatan, ada biaya pokok pendapatan dan laba bruto, juga ada laba dan penghasilan komprehensif. Nah, untuk pendapatan sendiri, pendapatan turun 4,6% menjadi
119 triliun itu tercatat pada tahun 2022 itu ada 124,7 triliun. Nah, ini tuh data berdasarkan analisis laporan berugi, data laporan keuangan juga arus kas itu datanya dari annual report PT Gudang Garam tahun 2023. Selanjutnya ada volume penjualan turun 25,6% menjadi sekarang ini pada tahun 2003 itu menjadi 61,4 miliar batang dan itu dipengaruhi kenaikan harga produk akibat kenaikan cukai. Selanjutnya pendapatan konstruksi dari proyek Bandar Udara Doho mencapai 12,4 triliun. Lalu untuk bagian biaya pokok pendapatan dan laba bruto, itu biaya pokok pendapatan turun 8,1%. Dan pada tahun 2023 itu ada 104,4 triliun. Nah, itu turunnya biaya cukai dan bahan baku. Kemudian biaya cukai turun 24,9% menjadi 73,3 triliun. Biaya bahan baku turun 25,4% menjadi 10,7 triliun. Lalu laba bruto naik menjadi 14,6 triliun. Nah, margin laba bruto meningkat dari 8,9% menjadi 12,3%. Kemudian laba dan penghasilan komprehensif. Beban penjualan turun 2,2% menjadi 4,2 triliun. Beban umum dan administrasi naik dari 3,4% menjadi 3,2 triliun. Lalu ada beban bunga itu naik 120,5% menjadi 578,8 miliar. Itu disebabkan karena peningkatan pinjaman dan suku bunga. Kemudian ada laba usaha yang naik cukup signifikan dari 3,9 triliun menjadi 7,4 triliun. Lalu ada laba bersih itu juga naik dari 2,8 triliun rupiah menjadi 5,3 triliun rupiah. Lalu total penghasilan komprehensif naik menjadi 5,3 triliun. Yang dari sebelumnya tahun 2022 itu 2,9 triliun. Oke, selanjutnya analisis laporan arus kas. Itu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan juga dividen. Untuk aktivitas operasi sendiri, arus kas bersih dari aktivitas operasi pada PT Gudang Garam turun 55,3% menjadi 4,4 triliun, itu disebabkan penurunan kas dari pelanggan dan juga pemasok. Nah, itu merupakan dampak penurunan volume penjualan rokok itu. Kemudian aktivitas investasi. Kas bersih untuk aktivitas investasi naik 2,9% menjadi 5,5 triliun. Itu digunakan untuk proyek Bandara Doho serta pembelian mesin, peralatan produksi, dan kendaraan. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Kas bersih aktivitas pendanaan itu sebesar 1 triliun. Kemudian pembayaran pinjaman itu sebesar 13,7 triliun. Lalu ada penarikan pinjaman sebesar 17,1 triliun. Dan ada pembayaran dividen itu sebesar 2,3 triliun. Kemudian yang terakhir adalah dividen. Kebijakan dividen itu 20-40% dari laba per saham itu dipengaruhi oleh arus kas dan kebutuhan belanja modal. Nah, pada tahun 2022, pembagian dividen 77,2% dari laba tahun 2021, yaitu 4,3 triliun. Kemudian, pada tahun 2023, pembagian dividen sebesar 83,1% dari laba tahun 2022, yaitu 22,3 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu analisis catatan laporan keuangan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi penting untuk pengakuan dan pelaporan transaksi. PT Gudang Garam mengakui pendapatan saat barang dikirim mempengaruhi pengakuan pendapatan dan laba. Yang kedua, transaksi dengan pihak berelasi. Mengungkap transaksi material dengan pihak berelasi sesuai PSAK 7 seperti pinjaman atau penjualan antara perusahaan dan entitas terkait pemegang saham dan manajemen. Penting untuk transaksi dan menghindari selanjutnya risiko dan manajemen. Mengelola risiko dengan mengungkapkan transaksi berelasi, menjaga transparansi. Dan yang keempat, liabilitas sewa dan aset tak berwujud. Liabilitas sewa diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pengakuan aset tak berwujud, contohnya proyek Bandara Doho meningkatkan total aset dengan mempengaruhi rasio keuangan. Dan yang kelima, perubahan kebijakan akuntansi. Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi tahun ini, menjaga konsistensi laporan keuangan. Selanjutnya.
Nah, kesimpulannya yaitu yang poin pertama, laporan posisi keuangan PT Gudang Garam tahun 2023 menunjukkan peningkatan total aset sebesar 4,4%, didorong oleh kenaikan aset tidak lancar dengan proyek Bandara Doho. Meskipun aset lancar turun 2,4%, likuiditas tumbuh berkat laba yang meningkat. Memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Total liabilitas naik 2,9%, terutama pada liabilitas jangka panjang. Poin yang kedua, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan turun 4,6%, namun laba bruto naik dari 11,1 triliun menjadi 14,6 triliun. Dengan bersih meningkat signifikan 91,5% menjadi 5,3 triliun. Berkat efisiensi biaya dan kontribusi dari proyek Bandaro Doho. Poin ketiga, laporan arus kas menunjukkan arus kas operasi turun 55,3% menjadi 4,4 triliun. Investasi meningkat 2,9% menjadi 5,5 triliun, terutama untuk proyek Bandara Doho. Kas dari pendanaan tercatat 1,0 triliun. Dengan dividen yang meningkat, laba bersih yang lebih tinggi dan manajemen utang yang baik menunjukkan kondisi keuangan yang sangat kuat. Selanjutnya, saran dari kelompok kita buat PT Gudang Garam yaitu poin pertama, meskipun volume penjualan menurun di PT Gudang Garam tetap stabil secara finansial dengan pengelolaan aset dan liabilitas yang baik, serta investasi strategis pada proyek Bandara Doho. Namun penurunan operasi seperti persediaan dan piutang perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan. Poin yang kedua, di laporan laba rugi, meski pendapatan menurun, profitabilitas meningkat melalui kenaikan harga jual dan efisiensi biaya. Kontribusi positif datang dari proyek Bandara Doho. Namun peningkatan beban bunga harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas keuangan. Dan poin yang ketiga, penurunan arus kas operasional menyoroti tantangan terkait volume penjualan. Tetapi investasi jangka panjang dan kebijakan dividen menunjukkan kekuatan finansial perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan penjualan untuk menjaga arus kas di masa yang akan datang. Okay. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Usai sudah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.